Indonesia negara pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Jadi kalau misalnya judi online masih marak di Indonesia, itu ngeri banget loh. Sampai saya dapat respon bahwa banyak juga pelajar-pelajar yang kena judi online. Kalau di Malaysia, negara tetangga, pemerintahnya sangat dijaga ketat. Berdasarkan hukum syariat umat Islam, melarang keras terlibat dalam bentuk perjudian. Yes. Banyak negara itu mengizinkan ya itu kasino, itu termasuk kan Malaysia ya, itu kan negara Islam, ada kasino di sana ya. Lucunya, tidak boleh orang Malaysia masuk, khususnya beragama Islam. Yang boleh masuk adalah warga Malaysia yang non-Islam baru boleh masuk. Kita lucu ya, di negara kita ini tidak dilegalkan judi, tapi judi online-nya kok tinggi banget ya, malah kita tertinggi ya. Tidak bisa dipungkiri, negara maju pun melegalkan kasino. Indonesia justru tidak melegalkan kasino, maka judi online menjadi marak. Bedanya kasino, pemain di kasino adalah menengah ke atas atau orang mampu. Sementara judi online itu adalah orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah, terutama anak-anak kuliah, anak SMA atau gaji pas-pasan ya. Padahal Indonesia itu kan negara beragama ya. Tapi kok bisa kita begitu mudahnya ya judi online bisa merusak anak bangsa dan kita menjadi nomor satu ya. Saya pertegas, bukan berarti rakyat Indonesia itu harus berjudi. Tidak, saya tidak setuju itu. Karena judi itu menghancurkan sebuah bangsa. Saya tahu, legalkan perjudian itu menjadi pertimbangan, tapi untuk orang asing, bukan untuk orang Indonesia. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Dalam dunia yang semakin digital, perjudian online telah menjadi fenomena yang sulit dibendung, termasuk di Indonesia. Faktanya, Indonesia saat ini menduduki peringkat rata sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat secara hukum, segala bentuk perjudian dilarang keras di negeri ini. Di sisi lain, Malaysia telah lama menerapkan pendekatan berbeda dengan melegalkan kasino dalam batasan tertentu, yang justru memberi mereka kontrol lebih ketat atas industri ini. Apakah mungkin Indonesia bisa meniru cara Malaysia dalam mengatur perjudian, sehingga dampak negatifnya bisa ditekan, sementara manfaat ekonominya tetap bisa dimaksimalkan? Mari kita bahas lebih dalam. Indonesia negara pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, kalian tahu nggak Indonesia jumlah pejudi online terbanyak di dunia? Padahal diharamin loh, ngalahin negara-negara bahkan yang legalin. Gila nggak teman-teman? Menurut Drone Empit, data yang dikutip oleh fajar.co.id, pemain judi terbesar ada di Indonesia. Benar-benar heran kan? Menurut PPTAK, jumlah pejudi online terbanyak ada 2,7 juta di Indonesia. Dan yang fakta menarik adalah 80% atau 2,1 jutanya adalah menengah ke bawah. Di sini gue mau bahas tentang target marketnya. Ternyata secara spesifik pemain judi online adalah mahasiswa, buruh, dan karyawan, dan guru. So, jadi bukan educated atau nggak educated dalam target market ya, tapi rata-rata menengah ke bawah. Yang kita harus belajar di sini yaitu kenapa sih bisa terjadi? Jadi ini teman-teman kalian harus tahu bahwa selalu rata-rata, ini di sekeliling gue juga ada, bahwa orang percaya mereka bisa kaya tiba-tiba. Ada teman-teman yang literasi jadi orang kaya secara cepat. Kalian bisa lihat semua orang-orang kaya di Indonesia, Yusuf Hamka, Chairul Tanjung, kalian bisa baca ceritanya. Teman-teman, gak ada orang kaya tiba-tiba, gak ada orang kaya dengan cepat. Semua butuh proses. Dan gue tahu ini didukung oleh influencer, flexing, yang seakan-akan kaya bisa secara cepat. Gak ada. Kaya gak bisa cepat. Apa beda penjudi di kasino sama penjudi di online ya? Bedanya adalah kalau orang-orang kasino ke kasino itu berjudi, rata-rata mereka penghasilannya orang yang menengah ke atas ya. Nah, tetapi penjudi online itu rata-rata penghasilan terbatas atau menengah ke bawah. Iya dong. Nah, jadi kalau misalnya judi online masih marak di Indonesia, itu ngeri banget loh. Sampai saya dapat respon bahwa banyak juga pelajar-pelajar yang kena judi online.
awalnya iseng, ya kan, dipancing menang, kan gitu triknya. Trik-trik judi itu begitu, dibuat dulu menang, ya kan. Waktu menang ngajak-ngajak tuh kawan-kawan, seru nih permainannya. Biasanya begitu tuh tekniknya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kita harus membedakan ya, membedakan bahwa banyak negara itu mengizinkan ya, itu kasino itu termasuk kan Malaysia ya, itu kan negara Islam, ada kasino di sana ya, itu di Genting Island. Nah, kemudian di Macau ya, kemudian saya kemarin baru pulang dari Portugal ya, itu ada juga di sana. Nah, itu dilegalkan di sana. Jadi saya hanya membahas bahwasanya adalah segala sesuatu yang legal itu tentu kan mendapatkan penghasilan buat negara ya. Nah, kita lucu ya, di negara kita ini tidak dilegalkan judi, tapi judi online-nya kok tinggi banget ya, malah kita tertinggi ya. Jadi mungkin ini harus menjadi pertimbangan pemerintah kita. Saran saya adalah judi online tolonglah itu dihapuskan ya, tolong dibantu pihak dari pemerintah lah ya, mau siapapun itu kementeriannya ya, saya tidak usah sebutkan, karena yang kena adalah masyarakat kelas bawah yang paling banyak ya. Mereka itu secara mentality itu masih tidak stabil, jadi sangat potensi banget untuk dimanfaatkan oleh judi online. Nah, jadi bahkan awal-awal itu kan itu gratis ya main judi online itu ya. Apa bedanya judi online dengan main game? Sebenarnya berawal dari main game saya kira ya, tapi lama-lama ini menjadi udah di setting ya, memang jadi lama-lama jadi judi online. Nah, saya udah bilang tadi ya, bedanya kasino, pemain di kasino adalah menengah ke atas atau orang mampu. Sementara judi online itu adalah orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah, terutama anak-anak kuliah, anak SMA atau gaji pas-pasan ya. Jadi harapan kita berdoa semuanya ya, jangan sampai anak-anak kita yang kena, jangan sampai juga generasi kita ini ke depannya ini makin rusak ya. Sudah kita dirusak di banyak hal dengan pornografi banyak di online, belum lagi judi online-nya. Ini tantangannya luar biasa ya. Padahal Indonesia itu kan negara beragama ya. Tapi kok bisa kita begitu mudahnya ya judi online bisa merusak anak bangsa dan kita menjadi nomor 1 ya. Kalau di Malaysia, negara tetangga, pemerintahnya sangat dijaga ketat. Berdasarkan hukum syariat umat Islam, melarang keras terlibat dalam bentuk perjudian. Yes. Tapi tahukah kalian bahwa di Malaysia itu ada kasino besar, namanya Genting Highland. Dan Genting Highland itu pun bukan di kota Kuala Lumpur, tapi di puncak gunung. Dan Genting Highland itu, lucunya, tidak boleh orang Malaysia masuk, khususnya beragama Islam. Yang boleh masuk adalah warga Malaysia yang non-Islam baru boleh masuk. Dan Anda tahu pendapatan pajak daripada Genting Highland itu berapa? Itu devisa yang besar untuk negara Malaysia. Meskipun Malaysia melarang keras karena mengandung syariat Islam. Larangan ini ditegaskan dalam Section 18 Akta Kesalahan Jenazah Syariah Wilayah Persekutuan 97 yang menyatakan bahwa umat Islam yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan tindakan hukum. Yes, itu tidak boleh. Jadi warga Malaysia resmi tidak boleh masuk ke dalam Genting Highland karena itu dilarang keras, terutama yang pegang paspor Malaysia dan beragama Islam. Tapi kalau paspor Malaysia yang non-Islam silakan. Dan diutamakan Genting Highland adalah warga negara asing. Warga negara luar Malaysia silakanlah berjudilah di Genting Highland. Nah, poin saya membuat video ini adalah satu, tidak bisa dipungkiri, negara maju pun melegalkan kasino. Indonesia justru tidak melegalkan kasino, maka judi online menjadi marak. Judi online menjadi marak, akhirnya orang Indonesia dengan mudahnya mengakses judi online. Yang mana pelakunya itu bisa sampai jutaan orang dan adminnya sekian puluh ribu orang di Kamboja. Sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah satu, saya tidak minta orang Indonesia, boleh aja pakai peraturan pemerintahan Singapura atau pemerintahan Malaysia, boleh ditiru. Judi dilegalkan di Indonesia, kasino dilegalkan di Indonesia, itu yang boleh adalah orang asing, bukan orang Indonesia, terutama yang beragama Islam. Dipertegas, paspor KTP Islam tidak boleh masuk kasino. Simple. Jadi poin saya membuat video ini bukan berarti saya itu mendukung kebijakan pemerintah, tapi tolong dipertimbangkan bahwa judi tidak semata-mata jelek. Daripada toh sekarang malah masyarakat Indonesia berjudi semua, kena judi online semua, kena pinjol semua, rakyat Indonesia jadi korban. Kenapa kita nggak balik?
Justru orang-orang kaya yang datang ke Indonesia, silakan, mereka mau kasino silakan, tempat-tempatnya ada, disediakan pemerintahan Indonesia. Tapi orang Indonesia sendiri nggak boleh masuk. Ataupun orang Indonesia mau masuk yang non-Islam ya, contohnya mau bermain judi, seperti pemerintah Singapura, ditetapkan pajak setiap tahun sekian. Saya pertegas, bukan berarti rakyat Indonesia itu harus berjudi. Tidak, saya tidak setuju itu. Karena judi itu menghancurkan sebuah bangsa, saya tahu. Menghancurkan sebuah penduduk bangsa, yes. Saya tidak setuju kalau rakyat Indonesia yang berjudi, tidak. Tapi nggak ada salahnya melalui video ini, judi sebagai daya tarik wisatawan asing untuk serahkan mereka di sana. Legalkan perjudian, itu menjadi pertimbangkan, tapi untuk orang asing, bukan untuk orang Indonesia. Kasino, tempat yang identik dengan lampu gemerlap, suara koin yang berdenting, dan janji kemenangan besar. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa di Malaysia kasino itu legal? Sementara di Indonesia dilarang keras? Mari kita bahas. Kita mulai dari sejarah. Di era kolonial Belanda, perjudian sebenarnya sempat dilegalkan di Indonesia loh. Bahkan ada rumah judi resmi yang diawasi pemerintah kolonial. Tapi, setelah Indonesia merdeka, pemerintah kita mengubah arah. Alasannya, karena perjudian dianggap bertentangan dengan nilai agama dan moral bangsa. Berbeda dengan Malaysia, mereka mempertahankan beberapa warisan kolonial Inggris, termasuk legalisasi kasino, tapi dengan pengaturan yang sangat ketat. Salah satu contohnya adalah Genting Highlands, kasino resmi pertama di Malaysia yang beroperasi sejak 1971. Di Indonesia, perjudian dilarang di bawah KUHP Pasal 303. Alasan utamanya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan dalam Islam perjudian itu dilarang. Pemerintah juga menganggap perjudian bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas, utang, dan perpecahan keluarga. Jadi, nggak heran kalau kasino tidak diberi ruang di negeri ini. Sebaliknya, Malaysia punya pendekatan yang berbeda. Mereka mengatur perjudian secara legal, dengan lisensi dan lokasi yang terbatas. Kasino hanya boleh didirikan di wilayah tertentu, seperti Genting Highlands. Pengunjungnya juga dibatasi loh. Warga Malaysia yang beragama Islam dilarang masuk. Sistem ini membantu pemerintah Malaysia mengontrol industri kasino, sekaligus memanfaatkan pajak dari perjudian untuk pendapatan negara. Legalnya kasino di Malaysia punya dua sisi. Di satu sisi, pajak dari kasino menyumbang miliaran ringgit ke kas negara. Di sisi lain, risiko kecanduan judi tetap ada, terutama bagi kaum muda di Indonesia. Larangan perjudian dianggap langkah preventif. Tapi, kenyataannya, perjudian ilegal tetap ada di banyak tempat, bahkan online. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia akan melegalkan kasino suatu saat nanti? Beberapa orang berpendapat legalisasi bisa menjadi solusi untuk menarik turis dan meningkatkan pendapatan negara. Tapi, tantangannya tetap besar, baik dari sisi budaya, agama, maupun regulasi. Jadi, apa pendapat kamu? Apakah Indonesia harus tetap melarang kasino, atau mungkin mencoba pendekatan seperti Malaysia? Perjudian di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Pada masa kolonial Belanda, aktivitas ini pernah dilegalkan, bahkan terdapat rumah-rumah judi resmi yang diawasi langsung oleh pemerintah kolonial. Namun, setelah Indonesia merdeka, pemerintah dengan tegas melarang perjudian karena dianggap bertentangan dengan nilai agama serta moral bangsa. Larangan ini semakin diperkuat dengan adanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkriminalisasi segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Namun, meskipun regulasi telah dibuat dengan sangat ketat, kenyataannya perjudian tidak pernah benar-benar hilang dari Indonesia. Justru seiring dengan perkembangan teknologi, praktik perjudian semakin berkembang ke ranah digital. Platform-platform judi online kini merajalela dan menjangkau lebih banyak orang, bahkan tanpa perlu meninggalkan rumah. Sistem pembayaran yang semakin canggih, termasuk penggunaan dompet digital dan transfer anonim, membuat judi online semakin mudah diakses oleh siapa saja. Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang terjerat dalam lingkaran perjudian ilegal, yang seringkali berujung pada masalah finansial, utang, hingga kehancuran rumah tangga. Di sisi lain, Malaysia memilih jalur yang berbeda. Pemerintah mereka tidak serta-merta menghapus perjudian.
tetapi justru mengendalikannya dengan ketat melalui sistem legalisasi dan regulasi yang terstruktur. Kasino di Malaysia hanya boleh beroperasi di tempat-tempat tertentu, seperti di Genting Highlands, dan memiliki batasan ketat terkait siapa saja yang boleh memasuki tempat tersebut. Bahkan, warga negara Malaysia yang beragama Islam dilarang masuk ke kasino, sesuai dengan prinsip hukum yang mereka anut. Sistem ini memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengontrol industri perjudian dengan lebih baik, menghindari penyebaran praktik judi ilegal, sekaligus memperoleh pendapatan negara dari pajak kasino yang mencapai angka miliaran ringgit setiap tahunnya. Pendekatan ini menciptakan dua sisi mata uang. Di satu sisi, adanya regulasi memberikan pengawasan yang lebih jelas dan mencegah penyalahgunaan perjudian secara sembarangan. Namun, di sisi lain, risiko kecanduan judi tetap ada, terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan untuk bermain secara berlebihan. Namun, dengan adanya batasan dan pengawasan yang ketat, Malaysia mampu menekan dampak negatif ini seminimal mungkin. Melihat perbandingan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia bisa menerapkan sistem yang serupa? Dengan status sebagai negara dengan jumlah pemain judi online tertinggi di dunia, jelas bahwa larangan semata tidak cukup untuk menghentikan praktik ini. Perjudian ilegal terus berkembang tanpa ada kontribusi bagi negara, sementara banyak orang yang menjadi korban dari sistem yang tidak terkontrol ini. Jika Indonesia mulai mempertimbangkan pendekatan seperti Malaysia, tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan regulasi yang benar-benar melindungi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan memiliki tantangannya masing-masing. Budaya dan nilai moral yang dianut di Indonesia sangat berperan dalam menentukan kebijakan perjudian. Jika suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi negara, tetapi di sisi lain membawa risiko sosial yang lebih besar, maka tentu harus ada keseimbangan yang dijaga. Oleh karena itu, diskusi mengenai kemungkinan regulasi perjudian harus didasarkan pada kajian yang mendalam, dengan mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga agama. Pada akhirnya, kebijakan terbaik adalah yang mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Perjudian, baik legal maupun ilegal, memiliki konsekuensinya masing-masing. Jika suatu sistem tidak mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, maka dampaknya bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya bisa belajar dari negara lain tanpa harus saling bertengkar atau menyalahkan. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang kita anut. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam memahami isu-isu seperti ini, dan terus berusaha menjadikan negeri kita lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.